Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai konsep penegakan hukum gitu ya. Nah, ada beberapa pembahasan mengenai konsep penegakan hukum, khususnya dalam konteks di Indonesia. Pertama, kita mulai dari pengertian dulu gitu ya. Bahwa berdasarkan beberapa referensi dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum itu merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Nah, jadi sebetulnya ini kemarin kita sudah belajar ya, tujuan dari hukum itu kan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Nah, berarti secara tidak langsung dapat dipahami bahwa penegakan hukum itu adalah upaya bagaimana mewujudkan tujuan hukum itu sendiri supaya lebih nyata gitu. Jadi tujuan hukum itu nanti akan menjadi nyata apabila dilakukan penegakan hukum. Nah, ini masih ada hubungannya dengan pembahasan yang kemarin. Nah, ini secara definisi ya. Nah, kemudian ada 4 instrumen penegak hukum di Indonesia yang memang tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, keempat ini adalah pertama Polri, Kepolisian Republik Indonesia, yang mana dalam undang-undang diamanatkan Polri ini tugasnya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan gitu, di dalam proses penegakan hukum. Kemudian ada jaksa gitu ya, yang fungsinya melakukan penuntutan, kemudian advokat melakukan pembelaan, dan hakim sebagai lembaga yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan. Nah, keempat ini adalah pilar gitu, pilar penting di dalam penegakan hukum. Jadi nggak bisa salah satunya dihilangkan. Nah, sehingga keempat inilah yang akan menentukan bagaimana proses penegakan hukum di Indonesia. Kalau ada salah satu pilar yang rapuh, gitu ya, otomatis hukumnya tidak akan tegak dengan baik. Jadi polisi, jaksa, advokat, dan hakim yang diberikan kewenangan oleh undang-undang di dalam menegakkan hukum dengan tugas dan fungsinya masing-masing, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana alur penegakan hukum? Memang ada perbedaan ya antara konteks hukum pidana dengan hukum perdata. Nah, kalau di dalam hukum pidana, keempat penegak hukum tadi itu hadir. Pertama, masyarakat melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian. Jadi di sana sudah hadir nih pihak kepolisian sebagai penerima laporan. Nanti dari laporan tersebut, polisi akan melakukan penyelidikan. Gitu. Penyelidikan untuk mencari bukti. Kalau sudah ada 2 bukti, maka naik jadi penyidikan. Yang awalnya terlapor itu berubah menjadi tersangka. Nah, kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, naik berkasnya ke kejaksaan, gitu. Kemudian diajukanlah di pengadilan dengan proses penuntutan dari jaksa. Kemudian jaksa baru hadir di sana. Nah, kemudian nanti masih dalam tahap persidangan akan hadir juga seorang advokat dalam memberikan pembelaan. Nah, kemudian nanti hakim itu akan menjatuhkan vonis dari tuntutan jaksa dan pembelaan advokat. Nanti mana yang akan dimenangkan oleh hakim atau apa vonisnya. Nah, kemudian nanti sebelum vonis ini dilaksanakan itu ada kesempatan upaya hukum dulu, banding misalkan atau kasasi dan peninjauan kembali. Nah, setelah berkekuatan hukum tetap, baru si vonis ini akan dilaksanakan. Kalau vonisnya bebas, berarti si terdakwa itu bebas dari semua tuntutan dan hukuman. Tapi kalau vonisnya itu pidana, gitu ya, berarti ada 2 kemungkinan. Ada dia dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan, kalau memang hukumannya adalah hukuman penjara, gitu ya. Tapi bisa juga dengan eksekusi mati, kalau memang dia hukumannya mati. Nah, barulah sempurna penegakan hukum itu melalui alur ini. Jadi pada tahap pelaporan, penyidikan, dan penyelidikan itu yang terlibat polisi, pada persidangan itu yang terlibat jaksa, advokat, hakim, kemudian pada vonis adalah hakim, kemudian nanti di pemasyarakatan itu ada Kementerian Hukum dan HAM. Tapi secara garis besar keempat tadi gitu yang melakukan penegakan hukum. Nah, kalau dalam konteks perdata memang lebih singkat. Nah, apa bedanya? Kalau di dalam konteks perdata tidak ada polisi, tidak ada jaksa. Bahkan pengacara pun itu hanya opsional, yang ada pasti hanya hakim. Nah, ini alurnya, jadi kalau misalkan ada yang merasa hak perdataannya dilanggar, maka dia akan mengajukan atau mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Misalkan si A merasa tanahnya diambil oleh si B, gitu.
otomatis kan si A bagaimana cara mendapatkan tanah tersebut. Itu tidak perlu laporan ke polisi, langsung aja membuat gugatan terhadap tanah yang diambil oleh si A ke pengadilan. Nanti pengadilan akan memanggil penggugat dan tergugat. Nah, tergugat ini tidak melibatkan siapapun, kecuali kalau dia pakai pengacara. Jadi opsional, nggak ada jaksa, nggak ada polisi. Penggugat akan diberikan hak untuk menggugat, dan tergugat akan diberikan hak untuk menjawab. Nah, masing-masing nanti penggugat harus bisa membuktikan dalam persidangan, dan tergugat pun harus bisa membuktikan jawabannya. Nah, nanti dari pembuktian penggugat, jawaban tergugat, gitu ya, nanti akan hakim yang menilai, kemudian hakim menjatuhkan vonis. Nah, misalkan yang menang penggugat, berarti gugatannya diterima. Kalau yang menang tergugat, berarti gugatannya ditolak. Nah, nanti sebelum dieksekusi, vonis itu ada upaya hukum. Kalau tergugat misalkan kalah dan merasa tidak puas gitu, dia bisa melakukan upaya hukum banding dan kasasi. Kalau penggugat juga merasa tidak puas karena misalkan ditolak gugatannya, dia juga bisa mengajukan banding dan kasasi. Baru setelah selesai upaya hukum, eksekusi. Misalkan tadi sengketa tanah, berarti diambil tanahnya oleh pengadilan, diserahkan kepada orang yang dimenangkan oleh pengadilan. Makanya kita sering melihat kan di berita gitu kan, pengadilan sedang mengeksekusi rumah dan bangunan. Nah, itu proses eksekusi. Atau misalkan di dalam perceraian, penggugat nih sebagai istri misalkan mendaftarkan gugatan ke pengadilan, nanti suami dan istrinya dipanggil, suami sebagai si istri sebagai penggugat, suaminya sebagai tergugat. Nanti si suami si istri harus membuktikan gitu gugatannya. Si suami pun kalau tidak mau bercerai berarti dia harus menjawab dan membuktikan jawabannya. Nanti vonis hakim kemungkinan dua, perceraiannya dikabulkan atau tidak. Kalau dikabulkan berarti nanti eksekusinya apa? Keluar akta cerai. Kalau ditolak ya tidak keluar, berarti perkawinannya tetap masih tidak terputus. Gitu. Nah, ini jadi perbedaan alur perdata dan pidana itu sebetulnya di instrumen penegak hukumnya. Kalau di dalam pidana, keempat instrumen penegak hukum tadi hadir, polisi, jaksa, advokat, dan hakim. Tapi kalau di dalam perdata, sebetulnya hanya hakim saja, atau hanya pengadilan saja. Pengacara pun itu opsional. Orang yang berperkara di dalam perkara perdata, dia boleh pakai pengacara ataupun tidak. Tetapi kalau di dalam pidana, itu pasti keempat-empatnya hadir. Kecuali kalau tuntutan hukumannya di bawah 5 tahun, dia boleh tidak pakai pengacara. Kalau di dalam pidana. Nah, ini yang terakhir. Nah, menurut para ahli bahwa faktor tegaknya hukum itu tergantung kelima faktor ini. Jadi kelima faktor ini tidak boleh ada yang luput. Yang pertama adalah hukum itu akan tegak tergantung faktor hukumnya itu sendiri atau undang-undangnya itu sendiri. Kalau undang-undangnya dirumuskan oleh DPR berdasarkan kepentingan rakyat, berdasarkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, berarti undang-undang itu akan menjadi ideal dalam penegakan hukum. Tetapi kalau misalkan undang-undangnya dibentuk bukan atas dasar kepentingan rakyat, gitu ya, otomatis hukumnya sendiri udah cacat. Pasti nanti tidak akan berjalan dengan baik dalam proses penegakan hukum. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah faktor penegak hukum yang tadi ya, polisi, jaksa, hakim, advokat. Kalau mereka menjalankan tugas sebagai penegak hukum atas dasar hukum dan atas dasar keadilan, itu pasti akan berjalan dengan baik. Tetapi kalau ada indikasi lain, seperti terjadi korupsi, kolusi, nepotisme, misalkan sogok ke hakim, dan sebagainya, hakimnya menjadi tidak objektif, otomatis sebagus apapun hukum, maka hukum itu tidak akan tegak. Dan yang ketiga adalah faktor sarana penunjang, seperti pengadilannya misalkan. Sarana pengadilan, makanya kan pengadilan sekarang udah bagus-bagus gitu ya gedungnya. Nah, itu sebagai bentuk sarana. Kemudian sekarang era digital ada yang namanya e-court. Nah, mengikuti perkembangan zaman, itu juga akan menunjang dalam penegakan hukum. Termasuk gaji hakimnya. Gaji hakim gede-gede ya, itu bahkan termasuk pejabat tinggi gitu. Gajinya setara dengan ya di bawah sedikit anggota dewan. Kenapa? Karena memang kalau hakim itu gajinya kecil, dia akan memiliki peluang untuk mencari penghasilan lain yang nantinya dimungkinkan akan mempengaruhi keputusannya. Gitu. Makanya hakim itu dituntut gajinya harus besar. Gitu. Bahkan di dalam hadis dikatakan kan hakim tidak boleh memutuskan dalam kondisi perut lapar. Artinya harus tercukupi. Nah, menurut saya dalam konteks Indonesia gaji hakim itu cukup besar, itu paling sedikit di angka 25 juta, itu hakim yang baru dilantik gitu, baru dilantik, apalagi kalau dia udah hakim tinggi, hakim agung gitu. Dan itu menurut saya fair saja, karena kan kekayaan hakim itu dipantau ya oleh negara, diaudit, dia dapat uang dari mana, terus membelanjakannya kemana, itu harus laporan. Nah, itu
Kemudian yang keempat adalah faktor masyarakat. Nah, ini juga sangat menentukan. Sebagus apapun hukumnya, seideal apapun penegakan hukumnya, sebagus apapun fasilitas pengadilan, kalau misalkan masyarakatnya tidak taat, ya tetap tidak akan terjadi penegakan hukum. Contoh kecil misalkan ketika di eh, jalan raya gitu ya, di lalu lintas. Ya, sebagus apapun undang-undang lalu lintas, setegas apapun polisi, kalau masyarakatnya punya kebiasaan untuk menyogok supaya cepat gitu ya, itu nggak akan berjalan dengan baik. Yang namanya polisi juga manusia gitu ya, kadang tergoda dan sebagainya, padahal mungkin dia sudah mau oke lah gitu, mau idealis gitu, tapi kalau masyarakatnya ya memulai ya susah juga. Jadi memang harus ada kesadaran. Dan yang terakhir adalah faktor kebudayaan. Jadi bagaimana hukum ini bukan hanya sebagai rule, tapi sudah menjadi budaya sesuai dengan hakikatnya bahwa hukum itu hadir berdasarkan kepentingan sosial gitu ya. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Sebetulnya hukum itu budaya pada akhirnya. Nah, ketika kelima faktor ini ada, maka bisa dikatakan bahwa penegakan hukum itu sudah ideal. Nah, sekarang tinggal dianalisis saja bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Lihat saja 5 faktor ini. Apakah hukumnya sudah ideal? Penegak hukumnya seperti apa? Faktor sarananya seperti apa? Masyarakatnya seperti apa? Dan budaya hukumnya seperti apa? Nah, itu saja barangkali teman-teman semua materi pengantar. Secara cepat saya menyampaikan karena mungkin ini juga sudah maghrib gitu ya. Kalau apa namanya dari teman